sejahtera untuk kita. Hari ini kita akan membahas materi matriks pada buku matematika wajib kelas 11 SMA. Terlebih dahulu kita akan memulai dengan membahas definisi dari matriks. Nah, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, dari definisi kita lihat bahwa matriks disusun secara baris dan kolom dan juga berada dalam suatu tanda kurung. Nah, tanda kurung yang kita maksud di sini adalah tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Dapat kita gambarkan. Nah, kita lihat bahwa elemen-elemen pada matriks ini dapat kita susun secara baris ataupun kolom. Terlebih dahulu kita tentukan elemen pada baris pertama. Misalnya pada baris pertama ada elemen 01, pada baris kedua ada elemen 23, pada baris kedua baris pertama. Maka dari baris pertama dan baris kedua kita dapat menentukan kolom pertama dengan elemen 0 dan 2, dan pada kolom kedua ada elemen 1 dan 3. Demikian pula halnya jika dalam sebuah matriks kita menggunakan kurung biasa, kita dapat memuat matriks berordo 2x3 atau matriks yang lainnya. Contohnya elemennya adalah 2, 3, 1 dan 2, 1, 6. Nah, matriks juga dapat digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, maka oleh karena itu, karena matriks dapat digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat memanfaatkan atau menuliskan informasi dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan data murid suatu sekolah di mana total murid laki-laki pada kelas 1 ada 90, kemudian untuk kelas 2 untuk murid laki-laki ada 80 orang, untuk murid laki-laki kelas 3 ada 74 orang. Sedangkan murid perempuan di kelas 1 ada 102 orang, untuk kelas 2 ada 100 orang, untuk kelas 3 ada 76 orang. Maka dari data tersebut kita dapat membentuk dalam bentuk matriks. Nah, sesuai definisi tadi bahwa kita dapat membentuknya dengan susunan baris dan kolom dan di dalam sebuah kurung. Nah, pada kali ini Ananda bisa menggunakan kurung siku. Nah, terlihat
terlihat bahwa pada baris pertama kita dapat menulis berdasarkan data ada 90, 80, dan 74. Untuk baris kedua 102, 100, dan 76. Di kolom pertama terdiri dari 90 dan 102. Kolom kedua terdiri dari elemen 80 dan 100. Elemen pada kolom yang ketiga terdiri dari elemen 74 dan 76. Maka matriks tersebut terdiri atas 2 baris dan 3 kolom, sehingga dikatakan memiliki ukuran atau ordo 2 kali 3. Di mana terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama dan baris kedua, kolom pertama, kedua, dan ketiga. Maka untuk menyatakan matriks, kita dapat membentuknya dalam bentuk matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, yang berarti A11 adalah matriks pada kolom baris pertama, di kolom pertama yaitu datanya 90, A12 di baris pertama, kolom yang kedua di mana datanya adalah 80, untuk A3, A13 artinya baris pertama, kolom yang ketiga, datanya adalah 74, kemudian baris kedua, kolom pertama artinya datanya adalah 102, kemudian A22 artinya baris kedua, kolom kedua, datanya 100, dan untuk A23 artinya baris kedua, kolom ketiga, elemennya adalah 76. Nah, berikut contoh yang dapat kita gunakan, yaitu sebuah pabrik yang memproduksi barang P, Q, R, dan S mendaftar satuan-satuan biaya buruh dan lahan produksi. Kita lihat datanya. Untuk barang P, untuk biaya buruh ada 10, untuk Q ada 80, untuk R 16, untuk S 20, sedangkan biaya untuk biaya untuk materialnya itu ada 5 untuk barang P, 9 untuk Q, N-nya 7, dan S-nya 4. Nah, untuk soal yang pertama, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks. Kemudian yang kedua, sebutkan ordo dari matriks tersebut. Kemudian sebutkan elemen pada baris pertama, kolom kedua, dan baris kedua, kolom ketiga. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama, untuk menuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks, kita perhatikan data yang ada. Kita dapat menyusun matriks dalam bentuk matriks dengan memanfaatkan definisi. Terlebih dahulu kita susun dengan bentuk baris,
di mana baris pertama terdiri dari 10, 80, 16, dan 20, dan baris kedua 5, 9, 7, dan 4. Ketika kita memperoleh baris, maka kita dapat memperoleh elemen pada setiap kolom. Untuk elemen pertama ada 10 dan 5, untuk kolom kedua ada 80 dan 9, kolom ketiga 16, 17, dan kolom keempat 20 dan 4. Nah, berikutnya sebutkan ordo dari matriks tersebut. Untuk menentukan ordo, kita lebih dahulu menentukan banyaknya baris, kemudian banyaknya kolom. Nah, terlihat di soal bahwa banyak barisnya ada 2 dan banyaknya kolom ada 4. Maka matriks tersebut berordo 2 kali 4. Maka terjawab, matriks A terdiri atas 2 baris dan 4 kolom, sehingga ordo dari matriks A adalah 2 kali 4. Untuk soal ketiga, sebutkan elemen pada baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom ketiga. Baris pertama kolom kedua kita perhatikan, baris pertama kolom kedua adalah 80, dan baris kedua kolom ketiga ada 7, maka pertanyaan telah selesai terjawab. Nah, matriks yang hanya terdiri atas satu baris, misalnya 2, min 1, 4, disebut matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom, misalnya 2, min 1, 4, disebut matriks kolom. Berikutnya kita masuk pada materi kesamaan dua matriks. Definisi kesamaan dua matriks. Dua matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ disebut sama, atau ditulis dengan A sama dengan B. Jika dan hanya jika ordo kedua matriks sama dan seluruh elemen yang seletak sama. Nah, kita lihat pada contoh berikut. Misalkan pada ruas kiri kita namakan dengan matriks A. Kemudian kita hitung, kemudian pada ruas kanan ada matriks B. Kemudian kita hitung berapa banyak ordo dari baris dan kolomnya. Lihat pada contoh di atas, terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, maka ordonya adalah 2 kali 2. Untuk matriks B juga sama, 2 kali 2 berordo 2 kali 2, maka A sama dengan B untuk ordo yang sama, dan kemudian memiliki elemen yang seletak, di mana A11 sama dengan B11, di mana baris pertama dan kolom pertama memiliki letak yang sama. Hal ini dapat kita nyatakan sebagai AIJ dan BIJ untuk setiap AI. Berikut adalah contoh. Diketahui A 2B, C X sama dengan 4 3A, min B dan 2C, maka tentukanlah nilai X. Lebih dulu kita harus melihat untuk soal memiliki banyak baris berapa dan elemen yang seletak apakah sama. Nah, terlihat pada soal bahwa terdiri dari ordo, sama-sama memiliki ordo 2 kali 2, sehingga ordo pada matriks ruas kiri dan ruas kanan sama. Kemudian 2
Dua matriks disebut sama apabila elemen seletaknya juga sama. Nah, oleh karena itu A sama dengan 4. Artinya pada baris pertama kolom pertama sama dengan 4 pada baris pertama kolom pertama pada ruas kanan. Nah, begitu seterusnya. 2B sama dengan 3A, C sama dengan B, dan kemudian X yang akan kita cari itu sama dengan 2C. Nah, kita mulai dengan 2B sama dengan 3A. Karena nilainya sudah kita ketahui, maka kita bisa mensubstitusikan atau memanfaatkan nilai A sama dengan 4. Maka 2B sama dengan 3 kali 4, sehingga B sama dengan 12 yang diperoleh dari 3 kali 4 per 2 yang turun dari B. Maka 12 per 2 sama dengan 6. Nah, nilai B sudah ditemukan, maka berikutnya C sama dengan min B. Nilai B dapat kita substitusikan, yaitu 6, min 6. C sama dengan min 6, sehingga X sama dengan 2C sama dengan X sama dengan 2 dikalikan dengan negatif 6. Maka 2 kali negatif 6 adalah negatif 12, sehingga nilai X adalah negatif 12. Berikut adalah jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama yang akan kita bahas adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Misalkan pada matriks berordo 2 kali 2 ini, diagonalnya semuanya sama 1 dan yang lainnya 0. Begitu pula dengan matriks ordo 3 kali 3, diagonalnya berelemen 1 dan elemen yang lainnya 0. Berikutnya untuk yang kedua, jenis matriks kedua ada matriks 0, adalah matriks yang semua anggota elemennya sama dengan 0. Terlihat dari definisinya bahwa semua elemennya 0, maka matriks berordo apapun menghasilkan elemen 0. Berikut matriks persegi adalah matriks yang banyak sama dengan kolomnya. Kemudian untuk jenis matriks berikutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah sebuah matriks persegi. Disebut matriks diagonal jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Sebelumnya kita sudah mempelajari matriks identitas di mana diagonalnya 1 dan semuanya 0. Sedangkan ini diagonalnya itu memiliki elemen yang bebas atau dapat dipilih sembarangan elemen, namun elemen yang lainnya itu harus 0. Lain dengan identitas itu harus 1. Sedangkan kalau diagonal, jika menggunakan matriks diagonal, elemen diagonalnya itu tidak harus 1. Seperti matriks 3 kali 3 ini, diagonalnya 3, 2, 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Berikutnya adalah matriks skalar. Adalah sebuah matriks persegi disebut skalar jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah sama. Nah, dilihat dari matriks contoh matriks di bawah, diagonalnya itu 3, 3. Sedangkan elemen yang lainnya 0, artinya sama. Namun di sini tidak dipatok harus 0, itu bebas. Untuk matriks 3 kali 3 ordo 3 kali 3 terlihat diagonalnya memiliki elemen yang berbeda, tetapi elemen yang lain meskipun tak 0 tetap sama di luar diagonal
utamanya. Berikut transpose matriks. Definisi transpose matriks: jika suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpose dari A ditulis A transpose adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks A menjadi kolom. Dengan demikian, ordo A transpose adalah N kali M. Sifat-sifat transpose matriks: AT kali pangkat T sama dengan A transpose dari matriks A adalah matriks itu sendiri, dan I transpose sama dengan I transpose identitas adalah matriks identitas itu sendiri. Contoh transpose matriks. Tentukan transpose matriks A. Matriks A sama dengan 1, 2, 0, 3, min 1, dan 4. Penyelesaiannya, bentuk suatu matriks dengan menukarkan baris 1 menjadi kolom 1 dan baris 2 menjadi kolom 2 sehingga diperoleh matriks B. Nah, sesuai dengan definisi transpose matriks bahwa apabila sebuah matriks M berordo M kali N ketika ditransposkan A transpose sama dengan N kali M. Nah, karena pada transpose kita dapat menukarkan baris menjadi kolom. Nah, baris pertama pada matriks A menjadi kolom sehingga menjadi 1, 2, 0, dan baris kedua 3, min 1, dan 4 menjadi kolom, maka matriks B transpose dari A memiliki 3 baris dan 2 kolom. Sehingga terbukti bahwa apabila M kali N ditransposkan, maka N menjadi transpose menjadi N kali M. Berikutnya operasi matriks. Operasi matriks ini ada 3, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk definisi penjumlahan matriks, untuk dua matriks A dan B dengan ordo sama, matriks jumlah A ditambah B diperoleh dengan memperjumlahkan elemen-elemen seletak A dan B. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka A tambah B sama dengan AIJ dan ditambah BIJ. Definisi pengurangan matriks: untuk dua matriks A dan B dengan ordo sama, matriks jumlah A dikurang B diperoleh dengan mengurangkan elemen seletak dari A dan B. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka A tambah A kurang B sama dengan AIJ dikurang BIJ. Itu kurang ya. Kemudian untuk contoh soal pada penjumlahan dan pengurangan, kita ketahui bahwa matriks A elemennya adalah 1, 2, 5, 4, 6, dan 9. Kemudian pada matriks B elemennya 10, 12, 13, 15, 17, dan 21. Maka untuk menentukan A ditambah B, kita terlebih dahulu memuat menambahkan elemen yang seletak pada baris pertama kolom pertama, 1 tambah 10 dan seterusnya seperti itu, sehingga ketika dijumlahkan
diperoleh hasil 11, 14, 18, 19, 23, dan 30. Itu matriks untuk A tambah B. Kemudian untuk A dikurang B, kita tuliskan kembali elemen pada matriks A, kita kurangkan dengan elemen yang seletak, maka kita dapat memperoleh hasilnya min 9, min 10, min 8, min 11, min 11, min 12. Berikut sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. A ditambah C sama dengan B tambah A. Kemudian sifat yang kedua, sifat asosiatif. A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga ada sifat antikomutatif. A dikurang B tidak sama dengan B dikurangi C. Kemudian definisi perkalian skalar. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan skalar, maka perkalian skalar KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan matriks. Misalkan A 1 0 2 3, kemudian matriks B elemen 1 0 3 dan 8 dan 9. Maka hitunglah 3B dikurang 4A. Maka 3 dikalikan dengan matriks B 1 0 dan 8 9. Dia dikurangi dengan 4A sehingga diperoleh 4A 4 kali 1, 4 kali 0, 4 kali 2, 4 kali 3, sehingga hasil akhir kita dapat memperoleh bahwa 3B kurang 4A adalah 00, 16, dan 15. Nah, berikut sifat-sifat perkalian skalar. Misalkan PQR adalah skalar matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ berordo sama M kali N, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat distributif Q tambah R kali A dikurang Q A tambah B, RA. Sifat distributif R kali A tambah B dikurang RA tambah RB. Sifat asosiatif P kali QA sama dengan PQ kali A. Perkalian matriks untuk matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka perkalian matriks antara A dan B ditulis AB. Dapat dinyatakan oleh skema berikut. Misalnya pada matriks A terdiri dari ordo M kali N. Kemudian pada matriks B terdiri dari ordo N kali P, sedangkan C M kali P. Nah, pada matriks A kita melihat bahwa pada kita misalkan pada sebuah angka dimana matriks A adalah ordo 2 kali 3, kemudian pada matriks B ordonya 3 kali 4, maka kita dapat melihat kolom pada matriks A dan baris pada matriks B sama.
maka elemen yang tidak sama atau baris pada kolom A dan kolom pada matriks B dikalikan sehingga 2 kali menjadi 2 kali 4, ordo 2 kali 4. Untuk lebih jelasnya coba pahami bersama perkalian matriks berikut. Misalnya matriks A, matriks B, mana matriks A terdiri dari 3, 2, min 1, 2, 1, min 2, dan matriks B, min 2, 0, min 5, 0, 4, 3, 1, 1, dan 2. Untuk matriks A, ordonya terdiri dari 2 kali 3. Kemudian untuk matriks B terdiri dari matriks berordo 3 kali 3. Berikutnya pada matriks A untuk kolomnya dan baris pada matriks B sama, maka kita dapat menggunakan matriks berordo 2 kali 3 pada matriks C. Nah, pertama periksa apakah banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Kedua, kita menentukan terlebih dahulu ordo dari matriks C sebagai hasil perkalian A kali B. Lihatlah skema berikut seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila setiap matriks yang dikalikan memiliki ordo yang berbeda, tetapi kolom pada matriks A sama dengan kolom baris pada matriks B, maka kita dapat mengalihkan matriks tersebut sehingga elemen C1 diperoleh dengan meninggalkan baris ke-1 dari matriks A, kolom ke-1, maka carilah matriks B. Untuk perkalian matriks, untuk matriks A untuk C11 untuk C11 diperoleh hasilnya 7. Untuk elemen C12 diperoleh dengan mengalihkan baris ke-1 matriks A dengan kolom kedua dari matriks B, sehingga dapat diperoleh C sama dengan min 7, 7 min 11, min 6, 2, dan min 11. Sifat perkalian matriks yang pertama antikomutatif, mana AB tidak sama dengan BA. Kemudian sifat asosiatif, A dikali BC sama dengan AB kali C. Untuk distributif kiri, A kali A tambah B sama dengan AB ditambah AC. Untuk distributif kanan, B tambah C sama dengan BA dikurang CA. Asosiatif, K dikali BA sama dengan KA kali B sama dengan A kali KB. Untuk sifat perkalian identitas, IA sama dengan AI sama dengan A. Kemudian kita masuk pada determinan matriks persegi. Definisi determinan matriks persegi ordo 2 misalkan A, A11, A12, A21, A22, maka determinan matriks A adalah mutlak A sama dengan A11, A12, A21, A22 sama dengan A11 dikali A22 kurang
A21 kali A12. Contoh soal, determinan matriks persegi berordo 2. Soal yang pertama, tentukan determinan A jika min 2, 3, min 5, dan min 4. Soal yang kedua, tentukan K jika 2, 3, 4, K sama dengan 12. Maka kita dapat menyelesaikan soal yang pertama, menentukan determinan A. Seperti terjemahkan sebelumnya, kita dapat mengalihkan silang. Sama dengan min 2 dikalikan dengan min 4, kemudian kita kurangi dengan min 5 dikali dengan 3, maka kita dapat memperoleh negatif 2 kali negatif 4 adalah 8, kemudian negatif 5 kali 3 adalah 15, maka 8 tambah 15 adalah 23. Untuk penyelesaian soal yang kedua, tentukan K jika 2, 3, 4, K sama dengan 12. Maka nilai 2K, 2 kali K, ini determinannya kan 2 kali K, dikurang dengan 4 kali 3 sama dengan 12, sehingga nilai 2K dikurang 12 sama dengan 12, kemudian negatif 12 pindah arus menjadi positif 12, sehingga 2K sama dengan 24. Maka K sama dengan 12 karena 24 bagikan dengan 2. Berikut definisi invers persegi ordo 2. Jika A adalah matriks persegi ordo 2 dan A invers adalah invers dari matriks A, maka A kali A invers sama dengan A invers kali A dikurang I2. Dengan I2 adalah matriks satuan ordo 2. Nah, rumus invers dari matriks persegi berordo 2, jika A sama dengan A, B, C, D, maka invers dari matriks A ditulis A invers atau A pangkat min 1 sama dengan A invers sama dengan 1 per determinan A, D min B min C kali A, dengan determinan A tidak sama dengan A. Maka rumus untuk menentukan invers matriks kita dapat menggunakan rumus ini. Berikut sifat invers matriks. Jika A, B dan AB dianggap memiliki matriks invers, maka berlaku sifat berikut. AB invers sama dengan B invers kali A invers, BA invers sama dengan A invers kali B invers. Perhatikan AB invers tidak sama dengan BA invers atau anti-komutatif. Contoh soalnya, tentukan invers dari matriks A sama dengan 3, 1, 5, dan 2. Maka kita dapat menjawab A, maka nilai matriks determinan matriks A adalah 3152 menjadi 3 kali 2 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 6 dikurang 5, hasilnya adalah 1. Kemudian nilai inverse berdasarkan rumus yang kita gunakan sebelumnya, di mana terlebih dahulu kita memperoleh nilai determinan A-nya yaitu 1, dengan menukarkan posisi seperti pada rumus tadi, di mana inverse sama dengan 1 per determinan A
kemudian dikalikan dengan D min B kemudian min C dan A. Kita korungsiku lagi sehingga dari rumus yang kita peroleh, yang kita dapatkan, kita dapat menentukan nilai inverse dari soal tersebut. Maka sehingga kita dapat menentukan inverse matriks dari A 3152. Ketika diinverskan maka memperoleh hasil 2 min 1 min 5 dan 3. Maka untuk melatih kemampuan Ananda dapat mengerjakan dua soal berikut. 1. Tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. A 4 min 3 1 dan 2, B X Y 1 min 2 min 2 1 1 5 1. Tentukan nilai B. Soal kedua, tentukan nilai B agar matriks A tambah B A tambah B tidak mempunyai inverse. Nah, untuk menambah pengetahuan Ananda, silakan kerjakan kegiatan uji materi 2.1 halaman 34 di buku matematika kelas 11. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Silakan mempersiapkan diri, karena rahasia sukses dalam hidup itu adalah menemukan suatu takdirnya dan kemudian melakukannya, dari Henry Ford. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.